story yang dia posting, ada beberapa story yang dia ketelepasan bahwa itu untuk orang yang dituju tuh ya itu gitu, ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Sampai sini kalian paham nggak? Dia tuh suka, si Sarul, si Waria ini, dia tuh suka tanpa dia sadari dia ketelepasan. Begitu kayak kasus yang dulu gue penjarain dia, tanpa dia sadari dia ketelepasan. Saat ketelepasan itulah kita bisa jadiin satu laporan polisi. Dan ini bukan undang-undang ITE ya, yang gue laporin Sahrul dan 3 orang yang laporin Sahrul itu bukan undang-undang ITE ya, bukan. Ini ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun, si Waria ini wajib dipenjara, wajib. Kecuali di bawah 5 tahun itu masih bisa bernegosiasi ya. Bernegosiasinya itu adalah kayak oke, di bawah 5 tahun ancaman hukumnya, ada indikasi nggak dia bakal kabur. Kalau nggak ada indikasi nggak bakal kabur, ya sudah, nggak usah di penjara, tapi akan masuk di persidangan. Nah, nanti di persidangan lah yang menentukan dia wajib di penjara atau tidak dengan ketok palu hakim. Misalkan masa hukumannya 6 bulan, tapi misalkan masa hukuman 6 bulan penjara, ya berarti dia di penjara. Misalkan 6 bulan masa percobaan, berarti tidak di penjara, tapi dia tidak boleh melakukan kesalahan yang sama selama 6 bulan itu gitu. Gak enak tahu di penjara jauh-jauh tuh, apalagi tahunan. Sarul si Waria itu yang suka dipanggil mami. Padahal laki dia udah nenek, udah kakek tuh jatuhnya. Kalau nggak pakai filter muka dia busuk banget guys. Itu kok tolong filter aja. Itu juga filter pakai Paris mungkin 10 lapis kali. Entahlah, gue juga bingung deh kenapa dia tuh ngebelain banget skincare berbahaya. Gue nggak ngerti dia dibayar berapa, tapi nggak apa-apa, itu rezeki buat dia ya kan, karena kan dia lagi bangun rumah. Walaupun katanya rumahnya lebih mahal dari rumah gue, mata orang picek juga tahu rumah gue lebih bagus, lebih mahal. Ini Jakarta Selatan kakek, bukan Jakarta Timur. Tahu kan gue tempat lo Jakarta Timur. Ya sampai laporan polisinya. Biasanya di koar-koar, dia nggak koar-koar tuh. Dulu kan waktu gue laporin ke polisi, dia koar-koar tuh. Oh, dilaporin polisi sama hidung jambu katanya. Sekarang enggak. Diem nih karena dia tahu ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Apa itu? Pokoknya kalau kita laporin polisi, ancaman hukumannya di atas 5 tahun, orang itu wajib ketar-ketir. Wajib. Kenapa? Besar kemungkinan akan ditahan. 99% pasti ditahan. Pasti ditahan. Pasti, nggak mungkin nggak. Kalau hukumannya di atas 5 tahun. Gue mau udahan ya. Makanya gue tuh selalu bilang sama orang-orang yang mau berurusan sama gue, bukan gue ini sok jagoan ya, maksudnya kayak kita kalau mau berperang di mana-mana ya harus punya strategi kita tuh nggak akan bisa dibaca sama lawan, ngerti nggak? Jadi kalau kalian belum bisa berperang, belum sanggup berperang, diem aja udah, nonton aja, jadi penonton yang baik. Jangan, nggak ada kok di Undang-Undang Republik Indonesia juga nggak boleh ikut campur urusan orang, nggak ada. Semua boleh ikut campur urusan orang, tapi asalkan ketika ikut campur urusan orang, tahu apa yang dibicarakan, bertanggung jawab sama apa yang sudah dilontarkan.
Itu jangan kita sampai kasih celah nih sama lawan kita nih. Kayak misalkan ya, gue sama Rasman misal, atau gue sama Mira Hayati deh, atau sama Heni Sagara, tuh gue sebutin semua. Kenapa gue seberani itu? Karena apa yang gue ucapkan gue bisa pertanggungjawabkan, dan gue pegang di tangan gue nih ada semua bukti-buktinya. Heni Sagara penjual etikat biru bermerkuri dan hidrokinon, ya kan? Ada buktinya, hasil labnya pun ada, masih bisa dibeli di e-commerce. Mira Hayati penjual skincare berbahaya, hidrokinon dan merkuri paling tertinggi. Kan ada alat buktinya, ada jelas. Jadi kalau dia mau ngelaporin gue ya laporin, gue tinggal bawa aja buktinya, yang ada dia yang di penjara. Selesai. Kita jangan, kalau gue kasih tahu ya, karena kalau kita mau ribut sama orang, sebisa mungkin jangan kasih celah orang lain untuk membaca gerak-gerik kita. Pertama, jangan kasih celah orang lain untuk bisa dapat melaporkan kita. Dulu, kenapa gue waktu itu yang diserang itu sampai dibegitukan? Sebetulnya itu undang-undang ITE, dan gue tidak boleh dipenjara, apalagi diperlakukan seperti itu. Tapi itu sudah permainan, gak ada masalah. Tapi gue juga berterima kasih, gara-gara yang diserang, akhirnya gue bisa lepas dari kurungan Dajjal, anak durhaka, nenek-nenek tapi durhaka sama ibunya. Gue juga lumayan berterima kasih. Jadi waktu gue masuk Serang pun gue tidak ada penyesalan. Ternyata dari Serang gue bisa merenung, gue bisa tahu nih, ini orang ini jahat nih, udah sama gue disuruh dia untuk ribut sama orang, uang gue pun diambil. Akhirnya gara-gara gue jauh di Serang, gue bisa berpikir lebih panjang, kayak oh ini Dajjal nih, nggak bisa, gue nggak boleh deket sama dia lagi. Alhamdulillah sekarang semuanya gue bisa lepas dari dia, hidup gue lebih teratur, gue punya tabungan, gue bisa beli rumah harga, ya kalian tau lah harga rumah di Nava Park yang Lainton yang terbaru, kalian cek aja di sana. Gue bisa beli mobil impian gue, Range Rover. Apalagi gue bisa pergi liburan tanpa gue harus ajak dia. Banyak guys gitu. Nah kalau si Sahrul Waria ini kan beda ya, dia tuh nimbrung, tapi yang keluar dari mulutnya itu kebanyakan bohong, sama fitnah, sama ditambah-tambahin, diputer-puter balik. Itu nggak boleh, itu nggak boleh. Ya udah, gue mau mandi dulu ya. Bye.